Sial, apa aura ki hitam itu yang membuatku takut? Yin Xie juga dengan cepat bergumam di dalam hatinya, dan sebelum dia bisa memikirkannya, baju besi kaisar hantu yang menutupi tubuhnya memancarkan energi hantu tebal yang sangat kuat, mencoba mengelilingi dirinya, melawan kekuatan lotus keheningan. Tanpa halangan cahaya pedang, saat berikutnya, lotus pemusnahan juga menabrak ki hitam dari tubuh Yingxai. Energi hitam diringkas oleh armor kaisar hantu, dan kekuatan pertahanannya mencengangkan. Xiao Yan di langit juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit. Bum bum bum. Bahkan jika dipotong menjadi dua, kekuatan teratai keheningan tidak akan melemah sedikit pun. Karena Xiao Yan baru saja mengendalikan Lotus, dan dengan sengaja melemahkan kekuatan pertahanan terluar dari Lotus, untuk membiarkan kaisar hantu kembar melonggarkan kewaspadaan. Tapi untungnya, Xiao Yan masih berhasil, kejahatan ini tidak pernah memperhatikan tindakan kecil Xiao Yan dari awal hingga akhir. Pada saat ini, Yin Xie dengan keras kepala menolak teratai. Bum bum bum. Teratai menghantam pertahanan udara hitam yang jahat, dan bahkan tanpa penekanan sedikit pun, itu meledak dengan keras, dan tiba-tiba, bunga besar muncul di pusaran berwarna darah. Munculnya awan jamur, pusaran berwarna darah yang awalnya tidak bisa dihancurkan langsung dihancurkan oleh suhu tinggi yang mengerikan dan kekuatan penghancur. Serangan mengerikan itu terus menyerang roh-roh jahat, tetapi roh-roh jahat itu sangat kuat, dan bahkan Lotus tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Hanya saja dengan ledakan Lotus, energi hitam yang melekat pada Lotus juga menghadapi Yin Xie. Bang bang bang, ki hitam yang menakutkan langsung memenuhi pertahanan ki hitam dari Kaisar Hantu Kembar. Ini adalah, Kaisar Hantu Kembar menunjukkan sisi kuatnya saat ini, bahkan di bawah serangan Lotus, dia mampu mengatasi dengan mudah, karena dia tidak berani meremehkan kekuatan ini, tetapi meskipun ini kekuatannya sangat kuat, akan sangat bodoh jika membunuhnya. Hanya saja ketika ki hitam pada Lotus muncul di atas ki hantu pertahanannya, Yin Xie merasakan detak jantung. Kekuatan macam apa ini? Karena Yin Xie tiba-tiba menemukan bahwa ki hantu yang telah bertahan melawan Lotus menghasilkan ledakan api yang mengerikan, dan ki hitam dengan cepat melemah. Yin Xie jelas, begitu energi hantu pertahanan terkikis, kemudian menghadapi ledakan yang mengerikan, akhirnya adalah cedera serius atau kematian. Pada saat yang sama, wajah Yin Xie menjadi serius. Sial, apa-apaan ini? Yin Xie tidak punya waktu untuk terkejut, energi hantu yang menutupi tubuhnya benar-benar ditelan oleh energi hitam. Selain itu, setelah ki hitam melahap ki hantu pertahanannya, dia tidak berniat mundur sama sekali. Saat berikutnya, itu juga melekat erat pada baju besi kaisar hantunya. Energi hitam melekat pada baju besi kaisar hantu, dan Yin Xie merasa bahwa itu cukup untuk menahan pukulan penuh dari kekuatan kaisar pertempuran bintang 8. Bum bum bum. Tepat ketika Yin Xie sangat terkejut, ledakan mengerikan juga memenuhi udara, dan kemudian dengan bantuan ki hitam, ki hantu pertahanan Yin Xie dan baju besi kaisar hantu menjadi tidak berguna. Bum bum bum. Teratai ini baru saja dipadatkan oleh kekuatan Xiao Yan di puncak Kaisar Bintang 7 Dou, jadi bahkan jika itu adalah roh jahat dari Kaisar Hantu peringkat 8, tanpa pertahanan sedikit pun, jika langsung terkena serangan yang begitu menakutkan, maka akhirnya adalah Yin Xie memang seorang Kaisar Hantu. Ketika dia tahu bahwa ki hitam tidak boleh diremehkan dan dia tidak bisa menahannya, sosoknya bergerak, dan dia ingin melarikan diri, tetapi ki hitam melahapnya. Roh-roh jahat saat ini juga penuh ketakutan. Baru pada saat inilah dia tahu bahwa ki hitam ini tentu saja adalah jimat yang melahap jiwa di antara tentara jahat. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki jimat pemakan jiwa? Yin Xie juga berteriak mengerikan, tetapi tangisan ini tidak terdengar oleh siapapun kecuali Xiao Yan. Bum bum bum. Serangan mengerikan itu seperti mengenai target, secara paksa menyerang tubuh Kaisar Hantu Kembar. Berhasil, orang-orang di tanah juga dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan tiba-tiba bisa mengubah gelombang pertempuran. Xiao Yan, kamu benar-benar berhasil. Yueru juga berkata perlahan, aku tahu Xiao Yan bisa melakukannya. Mu Feng juga berkata sambil tersenyum. Benar-benar berhasil oleh anak ini. Monumen 9 jiwa. Jelas, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Kaisar Dou Bintang 4 akan benar-benar dapat memberikan kerusakan berat pada peringkat 8, Kaisar Hantu.
Anak ini tidak hanya baik dalam kekuatan, tetapi juga memiliki temperamen yang baik dan situasi secara keseluruhan. Dia yang membuat masalah besar. Chang Yu juga tertawa. Dengan kekuatan keduanya, bahkan jika energi Qi di tubuh sedikit, tidak sulit untuk mengetahui bahwa kejahatan telah menderita serangan mengerikan dari Xiao Yan. Awalnya aku ingin mengambil tindakan, tapi aku tidak menyangka kekuatan anak ini begitu menakutkan. Tidak bisa tinggal, bunuh. Niat membunuh yang menakutkan juga muncul seketika. Kemudian saat berikutnya, ruang di sekitar Xiao Yan berputar dengan aneh, dan kemudian sosok hitam dengan aura yang sangat jahat juga meluncurkan serangan ke Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah lengan pada sosok itu terentang, dan kemudian mengayunkannya ke arah Xiao Yan, jejak telapak tangan yang menakutkan menyerang Xiao Yan yang lemah. Xiao Yan baru saja pulih, tetapi dia menemukannya. Serangan yang mengerikan datang ke arahnya, dan dia hanya ingin membela diri, tetapi kekuatan jiwa dan Qi abis, dan rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan hati-hati. Kemarahan terdengar, dan kemudian nyala api biru juga langsung menutupi tubuh Xiao Yan, dan kemudian telapak tangan yang menakutkan tidak menyerang Xiao Yan. Dikejutkan oleh api biru ini nyala api. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan dan nyala api biru juga membatalkan satu sama lain, tetapi nyala api biru itu benar-benar memiliki jejak yang digantung pada sosok hitam, dan tiba-tiba sosok hitam itu harus menyerah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan bagian dalam dari tubuh api biru itu. Mengapa api biru ini memiliki perasaan yang akrab? Raja Naga Emas, yang disembunyikan di cincin Xiao Yan, juga berbisik. Jelas, dia sudah menemukan serangan sosok hitam tadi. Jika bukan untuk tembakan Mu Yingying, maka dia pasti akan menghentikannya. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Hati-hati, orang ini sangat kuat. Mu Yingying dengan harimau suci api surgawi, dan kemudian Mu Yingying menggigit bibirnya dan berkata kepada Xiao Yan. Terima kasih banyak atas apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan juga berkata dengan lembut, dan kemudian beberapa pil obat muncul di tangannya dan berjalan menuju Mu Yingying. Melihat ini, Mu Yingying hanya ingin menolak, tetapi menghadapi sosok hitam di depannya, dia menerimanya, dan kemudian bibirnya sedikit terbuka dan menelannya. Itu benar-benar gagal. Biarkan saja, hentikan mereka, aku akan melindungi jiwa Kaisar Hantu. Kata sosok hitam itu, dan kemudian di belakangnya, sosok berpakaian hitam juga muncul. Sial, pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 7 dan pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 6. Ekspresi Chang Yu juga menjadi serius. Sial, tidak, hentikan dia sekarang. Dia ingin mengumpulkan jiwa Kaisar Hantu. Akhirnya aku membunuh Kaisar Hantu kembar. Jika jiwa ini hilang, Kaisar Hantu lain juga akan lahir pada saat itu. Teriak Chang Yu. Setelah Chang Yu selesai berbicara, Hudu, Wu Jiang, dan Xiao Yue di tanah juga bergegas menuju langit. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia juga melindungi Xiao Yan dan Mu Yingying di belakangnya. Bagaimanapun, tidak peduli apa, orang-orang ini adalah bibit terbaik dalam kompetisi perebutan ini, dan tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Aneh untuk mengatakan bahwa api biru Mu Yingying sekarang benar-benar mengikuti serangan pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 7 dari pria berbaju hitam, yang membuat Xiao Yan cukup bingung, tetapi menonton Mu Yingying menampilkan api biru. Melihat ini, monumen 9 jiwa dan Chang Yu bertukar pandang, lalu berbalik ke arah pria berbaju hitam dengan kekuatan Kaisar Bintang 7 Do, mencoba menghentikannya. Sama sekali tidak bisa membiarkan dia mengambil jiwa Kaisar Hantu. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, kecepatannya melonjak. Meskipun mereka memiliki sedikit doki yang tersisa di tubuh mereka saat ini, bagaimanapun juga, mereka adalah pusat kekuatan Bintang 7 Kaisar Do, dan baru saja, Xiao Yan juga memberi mereka beberapa pil obat, energi Qi dalam tubuh juga telah banyak pulih. Mereka yang menghalangi saya, mati. Pria hitam itu juga berkata dengan marah. Kedua orang itu adalah Yu Quan dan Hong Ye. Hanya saja Yu Quan tidak menemukannya. Setelah Yu Quan menggunakan metode rahasia untuk melahap yin jahat di Hanci, meskipun kekuatan Yu Quan melonjak ke level Kaisar Petarung Bintang 7, kepribadiannya juga sangat terpengaruh. Namun, Hong Ye tidak bisa mengatur begitu banyak. Ini adalah langkah terakhir, dan Anda tidak bisa menyerah apapun yang terjadi.
Semua orang masih menunggu di sini, agar tidak menderita. Pria kuat Dou di bintang 6 lainnya, Hong Ye, seorang pria berpakaian hitam, juga berkata, Yang Mulia bertindak sebagai musuh dari seluruh Suantian-Santian kami, jadi Anda tidak takut. Chang Yu juga berkata perlahan. Meskipun Chang Yu adalah kekuatan Kaisar Dou bintang 7, selain itu, meskipun pria berbaju hitam di depannya hanya Kaisar Dou bintang 6, dia samar-samar memberi Chang Yu perasaan yang berbeda. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Chang Yu ingin melindungi Mu Yingying dan Xiao Yan, dua bibit langka ini tidak dapat mentolerir kesalahan apapun. Kamu tidak perlu mengambil Suan Santian untuk menindasku. Pria berbaju hitam itu berkata perlahan. Tapi jangan khawatir, selama kamu tidak bergerak, aku tidak akan menyulitkanmu. Lagi pula, aku tidak memiliki terlalu banyak kewajiban untuk membantunya. Hong Ye juga berkata dengan dingin, tampaknya menyimpan dendam terhadap bawahannya yang baru saja ditelan oleh roh jahat. Ketika Chang Yu mendengar ini, dia juga menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pria di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, jadi dia hanya menatap ledakan di langit. Pada saat ini, ledakan itu hampir berakhir, saya melihat itu di tengah ledakan, di mana keberadaan Kaisar Hantu Kembar yang terkenal. Melihatnya, beberapa hanyalah sekelompok sosok yang sedikit ilusi yang perlahan muncul. Kaisar Hantu Kembar sebenarnya dibunuh oleh Xiao Yan. Chang Yu juga terkejut. Jelas barusan Chang Yu juga tahu bahwa serangan Xiao Yan pasti luar biasa, tetapi Kaisar Hantu Kembar Yingxai, yang sekuat Kaisar Hantu peringkat 8, dibunuh secara paksa oleh Xiao Yan. Ini benar-benar pembunuhan, bahkan jika Xiao Yan menggunakan kekuatan bintang 7. Anak ini benar-benar monster. Chang Yu juga tertawa. Jelas, tindakan Xiao Yan dari awal hingga akhir diambil di dalam hatinya oleh Chang Yu, jadi dia cukup dihargai. Sepertinya kita hanya bisa pergi dulu, kalau tidak ada banyak manusia di sini. Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan suara rendah, dan kemudian tanpa ragu-ragu, kecepatannya tiba-tiba meningkat, membebaskan diri dari penghalang 9 monumen jiwa, dan berjalan lurus menuju sosok ilusi. Sial, jika saya tidak menyia-nyiakan terlalu banyak doki di tubuh saya, bagaimana saya akan membiarkan karakter seperti Anda melompat begitu banyak di depan saya? Monumen 9 jiwa juga berkata. Yukuan juga mengabaikan monumen 9 jiwa, dan saat berikutnya, dia muncul di sebelah sosok ilusi, dan kemudian matanya disembunyikan di bawah pakaian hitam, memperlihatkan tatapan serakah. Segera, ketika monumen 9 jiwa tercengang, dia membuka mulut hitamnya yang besar dan tiba-tiba menelan sosok ilusi Kaisar Hantu Kembar. Sialan, pada saat ini, pupil Xiao Yan juga menyusut dengan kencang. Tuan, dunia hantu ini masih memiliki latihan semacam ini. Xiao Yan juga menemukan bahwa metode melahap pria berpakaian hitam itu cukup mendominasi, tetapi lebih dari itu adalah kekuatan jahat. Pemakan ini sepertinya bukan milik dunia hantu. Mungkin pria berbaju hitam itu bukan hantu di dunia hantu. Ini agak seperti yang digunakan manusia. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi harus kukatakan, kamu berhasil. Anak yang pemberani. Suara kekaguman Raja Naga Emas juga perlahan memasuki pikiran Xiao Yan. Hehe, Xiao Yan tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, kekuatan mengerikan oleh perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan prasasti ilahi barusan membuat Xiao Yan cukup puas, sampai dua kekuatan terakhir dan kombinasi sempurna dari Lotus kekuatannya bahkan lebih baik. Pada saat ini, jangan melihat kekuatan Xiao Yan pada tahap awal Kaisar Dou bintang 4, dan hanya memberikan waktu untuk memadatkan Lotus, bahkan pembangkit tenaga di puncak bintang 4. Adapun Dou di bintang 5 yang lebih kuat, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Ini adalah sumber daya terbesar Xiao Yan. Tapi aku harus mengatakan, pengekangan jimat pemakan jiwa pada Kaisar Hantu Kembar ini benar-benar kuat. Awalnya, saya hanya berpikir untuk melukai Kaisar Hantu. Saya tidak menyangka kekuatan jimat pemakan jiwa ini begitu menakutkan, dan itu benar-benar membunuh Kaisar Hantu Kembar secara langsung, menghancurkan tubuh Kaisar Hantu Kembar. Jimat pemakan jiwa ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan juga menyeringai. Setelah berbicara dengan tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga tertawa, dan kemudian matanya tiba-tiba melihat Mu Yingying di sampingnya. Pada saat ini,
Mu Yingying jelas memiliki banyak butiran keringat di dahinya, dan napasnya sangat tidak stabil. Baru saja, terima kasih banyak. Xiao Yan juga mengangkat tangannya, dan energi api yang sangat lembut perlahan memasuki tubuh Mu Yingying. Melihat ini, Mu Yingying juga sedikit mengernyitkan matanya. Dia ragu-ragu dan menerima kekuatan Xiao Yan. Bagaimanapun, itu masih hutan mayat, jadi dia tidak bisa santai. Itu tidak sepadan dengan usaha. Mu Yingying juga tersenyum pada Xiao Yan. Pria berbaju hitam akan melarikan diri. Suara rendah Chang Yu juga menyela percakapan antara Xiao Yan dan Mu Yingying. Ayo pergi. Setelah Yukuan melahap jiwa kaisar hantu kembar, aura di tubuhnya juga meningkat, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda menyebar dengan liar di tubuhnya.